Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sudah memasuki bulan Ramadan ya. Hari pertama, mudah-mudahan kita selalu sehat, selalu diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan ini dengan lebih baik lagi daripada Ramadan tahun yang lalu. Salam dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Baik anak solih-solihah dan bapak ibu yang berada di rumah, hari ini saya ingin sedikit berbagi sebuah cerita yang mudah-mudahan cerita ini tadi bisa menginspirasi kita semua untuk melakukan amalan-amalan baik ya, tentunya di bulan Ramadan ini. Baik, di sini saya akan menceritakan kisah Utsman bin Affan. Ya. Utsman bin Affan ini adalah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman bin Affan ini adalah dikenal sebagai seorang laki-laki yang baik hati. Ia berasal dari keluarga yang kaya raya. Meski demikian, beliau adalah orang yang murah hatinya dan suka bersedekah. Baik, tema kita ini adalah Utsman bin Affan suka bersedekah. Jadi dengan kelembutan hatinya itu tercermin pada sikapnya, ya. Dia dermawan, suka menolong sesama, dan dia itu walaupun seorang laki-laki sangat pemalu. Jadi suatu hari Utsman pergi berkunjung ke rumah Rasulullah. Ya, ketika berada di sana ternyata di sana sudah ada Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini juga sahabat Rasulullah ya. Jadi mereka bertiga bersahabat ya. Rasulullah, Umar, dan Utsman. Pada hari itu berkumpul di rumah Rasulullah. Yang dimana keduanya memiliki keperluan ya, sebuah keperluan kepada Rasulullah. Ketika Umar berkunjung ke rumah Rasulullah, Rasulullah membiarkan kakinya sedikit terbuka. Ya, jadi celananya kan biasanya digulung gitu ya, kalau kita mungkin panas karena ngobrol santai dengan teman gitu, jadi kakinya celananya dinaikkan. Tapi ketika Utsman datang, ya begitu Utsman datang masuk ke rumah Rasulullah, Rasulullah buru-buru menurunkan celananya gitu ya untuk menutupi kakinya, gitu, sehingga kakinya semua tertutup, ya nggak ada yang kelihatan. Beda gitu ya, ketika Umar tadi Rasulullah membiarkan kakinya terbuka, tapi ketika Utsman datang Rasulullah langsung menutup kakinya. Kemudian setelah mereka selesai dengan urusannya ya dengan Rasulullah, kemudian pulanglah Umar, Utsman juga pulang gitu ya. Setelah mereka pulang, datang Aisyah ya istri Rasulullah ya bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa saat Umar datang, engkau membiarkan kakimu terbuka? Sementara ketika Utsman datang, engkau menutup kakimu." Kemudian apa kata Rasulullah? Rasulullah menjawab bahwa karena Utsman sangat pemalu. Ya, jadi Rasulullah takut nanti kalau Utsman malu melihat kakinya ya, sehingga Rasulullah menutup kakinya dengan celananya. Luar biasa ya, dia walaupun dengan sesama laki-laki, Utsman malu gitu ya kalau melihat misalnya tadi kakinya Rasulullah yang kelihatan seperti itu. Jadi Rasulullah menjaga langsung menutup kakinya. Nah, itulah Utsman gitu ya, dia memiliki sifat pemalu. Kemudian karena dia tadi dari kalangan orang kaya, dia itu sangat kaya ya, memiliki harta yang sangat banyak ya, hartawan gitu ya, dikenal sebagai hartawan.
Jadi jumlah kekayaannya itu sangat melimpah ya. Tapi meskipun demikian ya, Utsman ini tidak pelit ya, tidak kikir gitu ya. Ya, tapi dia suka bersedekah. Kemudian walaupun dia sebagai orang yang kaya, dia tidak menampakkan kekayaannya di depan orang lain ya. Jadi ketika dia berpakaian, berpenampilan itu biasa saja gitu ya, sederhana gitu ya. Bahkan bisa dibilang sama dengan teman-temannya yang lain ya. Jadi tidak dilihatkan secara berlebihan kekayaannya itu. Dia tetap berpenampilan sederhana. Untuk itu makanya orang-orang Mekah pada waktu itu sangat menghormati Utsman karena beliau sangat sederhana ya. Kemudian Utsman ini tadi dikatakan dia adalah orang yang dermawan. Jadi dia itu terbiasa memberikan sedekah ya, memberikan sedekah kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu ya di kota Mekah pada waktu itu ya. Ini adalah sebuah kebiasaan baik yang tidak pernah ditinggalkan oleh Utsman. Jadi Utsman terus melakukan perbuatan-perbuatan baik ini gitu ya, tidak pernah ditinggalkan. Kemudian sampai suatu hari ya Rasulullah itu memberikan sebutan kepada Utsman ini adalah Utsman adalah penghuni surga yang hidup di dunia ya. Luar biasa ya, karena dia rajin sedekah, Rasulullah memberikan sebutan kepada Utsman penghuni surga yang hidup di dunia ya. Luar biasa, tentunya kita semua ingin ya menjadi penghuni surga seperti Utsman ya, luar biasa. Kemudian Utsman bin Affan ini juga dia menjadi menantu Rasulullah dari dua orang putrinya ya. Yang pertama putrinya bernama Ruqayyah, kemudian yang kedua Ummi Kulsum. Makanya Utsman ini juga mendapat sebutan Zunnurain ya. Zunnurain ini adalah orang yang memiliki dua cahaya ya, karena beliau menikah dengan dua putri Rasulullah. Kemudian sejak Rasulullah mengajarkan Islam ya, waktu itu di kota Mekah ya, mengajarkan Islam, jadi banyak orang yang tertarik untuk masuk Islam ya. Budak-budak pun ya itu juga memeluk Islam. Tapi kalau untuk budak ini majikannya rata-rata nggak suka kalau budaknya itu memeluk agama Islam, sehingga mereka disiksa oleh tuannya atau oleh majikannya. Nah, melihat kondisi ini Utsman sangat kasihan. Utsman merasa iba gitu ya, karena budak-budak itu disiksa terus oleh majikannya. Kemudian dengan kekayaan yang dimilikinya itu Utsman memerdekakan budak-budak tersebut ya, supaya mereka bebas dari kejahatan majikannya. Jadi para budak ini senang gitu ya dibebaskan oleh Utsman ya, sehingga mereka bisa mengikuti Rasulullah gitu ya, mengikuti dakwah Rasulullah dengan lebih leluasa, lebih bebas gitu ya, tidak disiksa oleh para majikannya atau oleh tuannya. Nah, kemudian ternyata kebiasaan memerdekakan budak ini terus dilakukan oleh Utsman ya, nggak berhenti. Pokoknya karena dakwah Rasulullah sudah berkembang, jadi banyak yang mengikuti Islam ya. Setiap hari ada budak yang masuk Islam, setiap hari ada lagi yang masuk Islam, seperti itu. Nah, tapi itu tadi, ketika masuk Islam tetap disiksa oleh majikannya. Nah, kemudian Utsman selalu memerdekakan budak-budak yang disiksa oleh tuannya tadi ya, terutama ini menjadi salah satu program dari Utsman bin Affan itu setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat Utsman itu rutin membebaskan budak yang sudah memeluk agama Islam, supaya mereka bebas dari majikannya, tidak disiksa ya, tidak disakiti, sehingga mereka bebas untuk menjalankan perintah agama Islam. Nah, selain itu Utsman bin Affan juga rajin untuk bersedekah. Satu yang harus menjadi catatan kita bahwa Utsman bin Affan itu tidak pernah merasa takut ketika sudah mensedekahkan hartanya, memberikan uangnya. Dia tidak takut kalau uangnya habis. Dia tidak takut kalau hartanya hilang semua, hartanya habis semua. Dia tidak pernah merasa takut.
ya. Jadi terus aja dia bersedekah, ya, memerdekakan budak, bersedekah, pokoknya terus dilakukan oleh Utsman. Makanya sampai Rasulullah tadi menyebutkan bahwa Utsman ini adalah seorang penghuni surga yang hidup di dunia, ya, luar biasa karena saking dia rajin sekali untuk bersedekah. Nah, kemudian suatu ketika ya di Madinah itu mengalami kekeringan, ya, kekeringan. Kalau di kita biasanya kemarau, ya, kemarau panjang gitu, sehingga mereka kekurangan air. Jadi untuk mendapatkan air bersih itu susah gitu ya, sulit. Nah, mereka rakyat Madinah itu, ya, masyarakat Madinah itu harus mengantri ketika ingin mendapatkan air bersih tersebut. Ya, antri gitu ya, antri panjang lah ya untuk memperoleh air tersebut. Kemudian di situ ada sebuah sumur, ya, namanya Sumur Raumah, ya, Sumur Raumah itu berada di Madinah dan itu yang memiliki itu adalah orang Yahudi. Karena kebiasaan orang Madinah, ya, atau kaum muhajirin itu terbiasa minum air Zam-Zam, ya, minum air Zam-Zam, dan kondisi waktu itu kering, ya, nggak ada air, maka mereka mencarilah air bersih. Nah, kemudian air yang sama dengan rasa air Zam-Zam itu yaitu ada di Sumur Raumah tadi, ya, di Sumur Raumah. Nah, tapi yang memiliki dia adalah orang Yahudi, dan ternyata orang Yahudi itu memperjualbelikan airnya gitu ya, tapi harganya sangat tinggi, harganya sangat mahal gitu, sehingga umat Islam berat gitu ya untuk membeli air kepada orang Yahudi tersebut. Tapi ketika Utsman mengetahui hal ini, beliau ingin membeli sumur tersebut, ya, untuk menolong kaum muslimin. Tapi ternyata ketika sudah ditanyakan kepada pemilik sumur, ternyata pemilik sumur ini enggan untuk menjualnya, nggak mau menjualnya gitu. Tapi setelah Utsman menawarkan harga yang tinggi gitu ya untuk membeli sumurnya, maka akhirnya sang pemilik sumur itu menyerahkan sumur itu kepada Utsman bin Affan. Akhirnya menjadi milik Utsman bin Affan sumur tersebut. Yang kemudian sumur tersebut diserahkan, ya, oleh Utsman kepada kaum muslimin pada saat itu. Dan kaum muslimin dipersilahkan untuk mengambil air itu secara gratis. Kapanpun waktunya silahkan diambil air itu secara gratis, ya. Jadi dengan penuh sukacita, ya, kaum muslimin di Madinah pada waktu itu mengambil air, ya, di Sumur Raumah yang sudah dibeli oleh Utsman bin Affan. Dan ternyata ceritanya sumur itu sampai sekarang, ya, sampai sekarang masih ada di Madinah sana. Baik, kemudian tentang Utsman, ya, tentang kedermawanannya yang terakhir yaitu tentang kondisi paceklik, ya, kondisi paceklik. Jadi suatu hari terjadilah paceklik di kota Madinah. Jadi paceklik itu tidak ada pangan atau terbatas, ya. Bahan makanan itu terbatas karena petani pada waktu itu gagal panen, ya, gandum nggak panen, kurma nggak panen gitu, sehingga paceklik persiapan persediaan makanan itu sangat menipis sekali gitu ya. Nah, kemudian suatu hari datanglah puluhan ekor unta yang membawa karung berisi bahan makanan. Mungkin udah ada yang menebak ya, unta siapa itu? Nah, ternyata unta itu adalah unta milik Utsman bin Affan, ya, luar biasa. Jadi beliau membawa puluhan ekor unta, yang di atas unta itu karung-karung bahan makanan gitu ya. Ya, dibawalah ke Madinah. Kemudian setelah sampai di Madinah, dimasukkanlah ke gudang pangan, ya, di logistiknya lah gitu ya, di gudang pangan. Nah, setelah dimasukkan ke gudang pangan, nah tadi kan ketika di perjalanan itu banyak yang melihat gitu ya, pedagang-pedagang di Madinah itu melihat. Nah, di situ adalah pedagang Yahudi, ya, pedagang Yahudi itu melihat juga. Akhirnya dia mendatangilah Utsman, ya, yang tadi sudah membereskan bahan makanan ke gudang tadi bersama saudara-saudara kaum muslimin. Datanglah pedagang Yahudi itu ingin membeli bahan makanan yang dibawa oleh Utsman, ya. Mereka menawar dengan harga yang sangat tinggi, ya, menawar dengan harga yang sangat tinggi. Tetapi
Utsman memberikan penawaran balik. Utsman meminta mereka membayar 10 kali lipat dari harga yang ditawarkan tadi. Ternyata mereka nggak sanggup, terlalu mahal gitu kan ya, terlalu mahal, mereka nggak sanggup. Akhirnya kalau nggak sanggup ya sudah gitu kan. Akhirnya Utsman berkata begini, Allah lah yang sanggup membeli ini ya, dengan harga 10 kali lipat. Ya, maka bahan makanan ini aku sedekahkan di jalan Allah ya. Aku berikan seluruh bahan makanan ini kepada fakir miskin, kepada yang membutuhkan, kepada kaum muslimin yang membutuhkan, yang kelaparan, yang tidak memiliki bahan makanan pada waktu itu. Karena musim paceklik ya, nggak ada bahan makanan, sangat sedikit, menipis sekali. Nah, anak solih-solihan dan bapak ibu di rumah, itulah tadi kebiasaan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan ya, luar biasa ya, sampai Rasulullah menyebutnya bahwa dia itu adalah penghuni surga ya, penghuni surga yang hidup di dunia. Untuk itu mari ya, kita bersama-sama, apalagi di bulan Ramadan ya, kesempatan kita untuk melakukan kebaikan, melakukan amal soleh itu lebih banyak lagi, dan insya Allah akan dibalas pahala dengan yang berlimpah lagi. Baik, untuk itu mari kita sama-sama menteladani sifat dari Utsman bin Affan ya. Beliau adalah orang yang sangat dermawan, pemalu ya, kemudian lembut hatinya dan penuh rasa tanggung jawab ya. Sampai-sampai Allah dan Rasulnya pun menyayangi Utsman bin Affan. Baik, mungkin demikian kisah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua dan bermanfaat bagi kita semua. Yuk sama-sama kita ikuti, kita teladani kisah dari Utsman bin Affan. Mungkin masih banyak kisah-kisah yang lain terkait kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Pada hari ini saya hanya cukup membahas satu ya, Utsman bin Affan suka bersedekah. Yuk kita ikuti, kita tiru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.